Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya petani mantul Tanggamus. Oke, rekan-rekan, sahabat, saudara sekalian, ini kita lagi sharing ngobrol dengan salah satu petani yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kebetulan beliau ini artinya mempunyai keluhan dengan adanya tanam tumbuhnya kena penyakit keriting atau kena penyakit kuning. Jadi alhamdulillah artinya beliau ini datang ke gubuk saya, artinya bercerita gimana solusi cara pemecahan untuk mengatasi masalah penyakit tersebut. Alhamdulillah artinya sekarang ini kita berbincang-bincang seputar dunia organik ala petani mantul Tanggamus. Jadi gimana Mbah? Ini masalah buat pemupukan alami apa saja Yang gimana Mbah? mau buat pupuk alami itu apa saja begitu bahannya. Kedua kali masalah pemupukan berapa hari sekali, kedua dan ketiganya. Nah, masalah penyemprotan ukuran berapa, dosis berapa. Jadi terus gimana Mbak? Yang keluhannya lagi apa itu? Ya penyakit hama kutu air tula dengan penyakit kuning itu keluhannya. Jadi itu keluhan itu ya Pak ya. Oke, jadi begini Mbah ya, Pak ya. Artinya sesuai dengan tadi Bapak ini ada keluhan tentang pemupukan. Artinya selama ini Bapak ini menggunakan pupuk kimia. Artinya menggunakan pupuk kimia. Mungkin yang telah saya ceritakan pupuk kimia itu kan banyak kendala ataupun banyak kerugian bagi para petani. Makanya artinya Bapak ini juga tertarik untuk menggunakan pupuk organik yang selama ini kita pakai. Sesuai dengan pertanyaan tadi. Pertama, bahan apa yang untuk membuat pupuk organik. Terus mengatasi masalah penyakit kuning pada tanaman pepaya. Dan terakhir mengenai pembasmian hama kutu yang ada di cabai sekaligus pemulihan daripada tanaman yang kena keriting. Begitu Mbah ya. Artinya saya jawab sekaligus. Artinya walaupun sekaligus artinya satu persatu. Pupuk yang kita buat ini bahannya sangat sederhana. Sangat sederhana artinya bisa kita dapat di sekitar kebun kita. Tetapi selama ini kan para petani belum banyak yang mengetahui tentang pupuk organik ini. Nah, pupuk organik ini bahan pertamanya itu yang seperti saya ceritakan. Pertama itu daun johar, daun albasyah kalau di sini. Udah itu daun kelor, daun kembang, daun sirih. Nah, kegunaan manfaat daun-daun tersebut satu untuk peremajaan bagi tanah, artinya penyembur tanah. Kedua, artinya untuk mengatasi penyakit kuning itu nomor satu tanahnya dulu yang harus fokusnya harus kita
artinya yang harus kita fokus bagaimana tanah ini supaya dia gembur, supaya dia subur. Kalau kita terlalu banyak pakai pupuk kimia, artinya pupuk kimia itu memang dampaknya spontanitas, tapi sangat buruk bagi tanah. Nah, seperti obat yang sudah saya ceritakan tadi, bahan-bahannya. Jadi bahannya itu kalau kita ingin membuat skala besar, minimal harus kita tumbuk. Harus kita tumbuk, jadi bahannya itu daun albasia, daun johar, daun kelor, daun kembang, daun sirih. Nah, ini kita tambah lagi sama artinya rebung bambu. Nah, rebung bambu itu juga sangat bermanfaat untuk perkembangan daripada pertumbuhan dan bermanfaat juga untuk artinya mempertahankan supaya bunga itu tidak rontok, juga supaya artinya pohon pepaya kita sehat. Kalau dia sehat artinya buah juga akan lebat gitu, Mbak. Jadi untuk masalah mengatasi penyakit kuning ataupun penyakit kutu ataupun penyakit keriting itu salah satunya ini berbicara masalah hama. Hama itu kalau pakai organik, bahan dasarnya itu 1 daun pepaya dicampur daun sirih, lalu kita campur dengan rebung. Artinya ketiga bahan itu kita tumbuk, kita fermentasi selama 7 hari minimal, baru bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Nah, salah satu bahan tersebut sebagai artinya bahan inseksida kita. Nah, kalau untuk masalah yang terakhir tadi apa, Mbak? Apa kuning? Oh, Gandeng atasi yang kuning. Ini artinya untuk mengatasi penyakit kuning pada tanaman pepaya. Nah, penyakit kuning ini banyak faktor penyebab, terutama apa dia kelebihan air atau dia kekurangan air. Artinya itu juga bisa menyebabkan kuning. Jadi kalau dia kelebihan air, artinya kita harus bisa untuk membuat sirkulasi udara. Artinya air tersebut bisa turun ke bawah juga. Artinya kalau dia pori-pori tanahnya udah kebuka, artinya air tersebut bisa langsung dinaikkan ke atas. Artinya ada perputaran sirkulasi udaranya kalau mengenai tentang air. Nah, kalau berbicara soal virus kuning ini, salah satu penyebabnya ini kita terlalu banyak makai bahan kimia yang tidak bijaksana. Contoh pupuk, contoh herbisida, contoh obat-obat pada penyakit. Jadi kalau artinya kita pergunakan salah satu dasar yang utama untuk membasmi penyakit kuning ini pada pepaya ini, harus kita jangan pakai obat kimia. Kita kembali ke obat organik, karena obat organik ini walaupun kita pakai dengan skala besar, obat organik ini tidak ada efek sampingnya dan juga sangat menguntungkan bagi para petani. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak, penjelasan dari saya. Gimana kira-kira, Mbak? Apalagi yang jadi permasalahan di petani Kabupaten Tenggamus ini? Ya udah, kalau model itu patah diatasi, itu insya Allah cukup. Oke, artinya dengan obrolan kita ini, dengan artinya tukar pendapat, tukar paham, artinya Bapak ini artinya sudah jelas daripada keterangan saya tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tukar pendapat sesama petani ini, insya Allah kedepannya petani ini akan lebih maju. Dan harapan saya artinya petani ini tidak
terlalu fokus dengan bahan-bahan kimia, karena bahan kimia itu nomor satu kalau macam kita petani kecil seperti ini itu sangat membebani. Nomor satu dengan adanya harga yang terlalu tinggi, keampuhan dan kegunaannya pun belum tentu sesuai dengan harapan kita. Keduanya artinya barang tersebut susah dicari atau langka. Apalagi di zaman sekarang ini masalah pupuk artinya sangat sulit untuk kita dapatkan. Artinya makanya saya selalu mengajak kawan-kawan ini kita berpikir sebagai petani ini bagaimana cara memanfaatkan artinya alam, manfaatkan alam ini, tanam tumbuh maksud saya itu yang ada di sekitar kita. Nah itu yang kita manfaatkan untuk bahan organik. Nah mungkin ini ya saja yang sekedar dapat saya sampaikan, saya obrolkan. Mungkin ada hikmah dan manfaatnya bagi rekan-rekan yang ada di YouTube. Saya ucapkan terima kasih. Lebih kurang artinya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bah. Petani mantul sukses.